Hai Sobat PPS, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dimanapun Sobat PPS berada ya. Oke semuanya hai, salam kenal, saya Nadia Anindita yang dengan bangga bahwa hari ini saya akan membawakan program terbaru dari YouTube channel PPS Autoshan Jakbar. Oke, program ini akan bermanfaat banget untuk teman-teman atau Sobat PPS yang seneng banget sama otomotif ya. Hobinya mungkin atau kesukaannya atau memang suka atau pengen tahu seluk-beluk mengenai dunia otomotif, tentunya teman-teman harus banget subscribe ke YouTube channel PPS Jakbar. Oke, udah belum nih? Di-subscribe nih. Aku tungguin dulu. Oke, aku tungguin dulu. Oke, sudah di-subscribe ya teman-teman ya. Oke, pokoknya harus di-subscribe karena akan banyak banget program terbaru mengenai otomotif yang tentunya akan bermanfaat dan memberikan ilmu baru untuk Sobat PPS kalian. Oke, nah mungkin untuk teman-teman atau Sobat PPS yang baru banget untuk subscribe ke YouTube channelnya PPS, mungkin bertanya-tanya ya, sebenarnya PPS Jakbar itu fokusnya di apa sih? Nah, mungkin aku bakal ngejelasin sedikit saja mengenai PPS Jakbar ya. Oke, jadi PPS Jakbar merupakan salon mobil yang sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 2005 loh. Wow, ini udah lama banget ya. Bahkan aku aja baru umur berapa tuh? 4 tahun tuh kayaknya ya. Jadi untuk kualitasan sendiri itu udah kualitas internasional. Jadi nggak perlu diragukan lagi oleh teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman punya mobil kesayangannya, mobil kecintaannya, mobil hobi lah istilahnya gitu ya, teman-teman pengen dipercantik lagi dengan coating, jangan lupa coatingnya di PPS Jakbar. Nah selain itu juga PPS Jakbar itu ada banyak servis lainnya loh ternyata Sobat ya. Ada anti karat, lalu juga ada glass coating yang nih misal nih mobil kesayangan Sobat PPS semua itu ternyata udah jamuran misalnya atau udah kusam gitu. Itu enggak banget loh teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman rasa kaca mobil sudah seperti itu, langsung aja cus ke PPS Jakbar karena di PPS Jakbar itu teman-teman akan ada servis glass coating di mana nanti kaca teman-teman yang sudah berjamuran di perusahaan tadi itu bisa kembali ting kilap seperti baru gitu. Oke, jadi jangan lupa datang ke PPS Jakbar dan kalau mau tahu info berikutnya atau info selanjutnya boleh banget di follow Instagramnya di sini. Jangan lupa di follow ya, karena akan ada promo menarik dan juga akan ada tawaran-tawaran menarik dari PPS Jakbar. Jadi jangan lupa di follow, oke? So, teman-teman ini adalah program perdana kita ya. Senang sekali Nadia bisa menemani teman-teman atau Sobat PPS semua untuk program perdananya ya. Mengenai podcast nih, kita akan ada podcast atau akan ada talk show. Jadi kalau misalnya talk show atau podcast itu sudah pasti ada hostnya dan ada narasumbernya. Tapi kira-kira siapakah narasumbernya? Mari langsung saja kita perkenalkan narasumbernya. Let's go. Oke, sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Ini adalah komunitas mobil Mercedes-Benz W204 Club Indonesia. Halo Om, apa kabar? Baik tentunya ya. Dengan Om siapa nih? Om Rahmat. Lalu? Om Gama. Oke Om, ini mungkin perkenalan dulu kali ya dengan Sobat PPS yang ada di rumah atau dimanapun Sobat PPS berada. Boleh dong Om mungkin dijelasin jabatannya apa sih di komunitas ini, silahkan. Mungkin dari Om Rahmat dulu. Halo, saya Rahmat Mustafa. Saya Presiden Mercedes-Benz W204 Club Indonesia. Oke, silahkan Om Gama. Oke, halo semua. Saya Aditya Sargama, biasa dipanggil Gama. Saya sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Mercedes-Benz W204 Club Indonesia dari Tangerang Chapter. Oke, wow, luar biasa ya. Ini jauh-jauh dari Tangerang tadi juga ya. Luar biasa loh. Berarti di tengah-tengah kita ini sekarang ada orang penting loh. Langsung presidennya dan juga ketua umumnya, luar biasa sekali ya. Oke, mungkin Om Rahmat mungkin ya. Om Rahmat boleh dijelaskan sedikit gimana sih asal muasal atau awal mula berdirinya Mercedes-Benz W204 Club Indonesia? Silahkan Om. Ya, Mercedes-Benz W204 Club Indonesia itu berdiri dari kumpul-kumpul dulu sebetulnya ya. Jadi kumpul-kumpul dari orang yang hobinya di otomotif dan memiliki mobil Mercedes-Benz W204 yang itu varian ya di Mercedes ya. Itu dari tahun 2013. 2013, wow, udah cukup lama seperti ya Om ya. Oke. Nah, pada tahun 2017 itu kita mendaftarkan diri itu menjadi klub Indonesia. Nah, itu kita mendaftarkan diri ke Mercedes-Benz Club Indonesia. Mercedes-Benz Club Indonesia itu adalah klub resmi yang diakuin oleh Jerman
yang mempunyai prinsip bahwa one club, one country. Nah, jadi klub kita ini di bawah naungan Mercedes-Benz Club Indonesia yang mana itu adalah klub resmi. Oke, wow, ini luar biasa sekali ya. Ternyata klub resmi. Maksudku dalam artian seperti ini. Banyak sekali di luar sana gitu ya, klub atau komunitas motor atau mobil gitu ya istilahnya, yang memang mereka istilahnya tidak resmi dengan menyalahgunakan misalnya komunitasnya atau klubnya gitu. Tapi ternyata komunitas Mercedes-Benz W204 Club Indonesia ini ternyata resmi ya. Sudah didaftarkan juga sejak tahun 2017. Wow, itu menarik sekali. Oke, itu asal muasalnya ya. Oke, lalu mungkin Om Gama. Om Gama kira-kira kegiatan seperti apa ya komunitas ini lakukan biasanya Om? Oke, jadi kalau kegiatan itu sih mungkin ya otomatis yang paling esensial adalah kita touring ya, karena ini kita sama-sama penyuka otomotif gitu. Nah, tapi dari situ juga kadang ini ada mungkin bahasanya seperti grup gitu, tapi kita tuh ada yang grup lebih suka dia modifikasi, ada yang dia suka dengan bentuk asli mobilnya gitu kan, ada yang kalau kayak saya senangnya touring jarak jauh gitu. Jadi ya itulah dari situ, dari keberagaman itu kita kumpul jadi satu. Nah, untuk kegiatan sendiri tidak hanya touring, tapi kita juga kadang mengadakan baksos gitu dan wisata-wisata ke ke tempat-tempat yang mungkin belum pernah kita datangi gitu. Oke, wow, luar biasa. Sampai saat ini, Om, kira-kira ada berapa member dari seluruh Indonesia tentunya ya, Om ya? Kira-kira ada berapa, Om? Jadi kita itu ada sekitar 300 member dari seluruh Indonesia. Jadi kita ada kalau di Jakarta itu pusat ya. Nah, terus kita ada chapter-chapter. Yang pertama chapter Bandung, terus chapter Tangerang, terus chapter Surabaya, dan kita baru lahir chapter Medan. Wow, berarti ini kabar gembira untuk teman-teman yang di Medan ya. Wow, luar biasa sekali. Oke, berarti kegiatannya kalau bisa aku rangkum tadi ada touring, lalu juga ada kegiatan baksos dan lain sebagainya gitu. Berarti itu adalah kegiatan yang memang bermanfaat juga untuk para membernya, dan kurang lebih ada 300 member dari seluruh Indonesia. Wow, itu luar biasa sekali ya. Oke, Om, sebelum kita pembahasannya semakin dalam mengenai komunitas ini ya, tentunya semakin seru nih pastinya ya. Tapi ada dulu satu cuplikan yang mau lewat, boleh ya? Siap. Boleh ya. Oke, kalau gitu mari kita sama-sama saksikan cuplikan yang satu ini, silahkan. Oke, wow, ini perbincangannya semakin menarik ya. Apalagi kalau misalnya tadi kita bahas mengenai kegiatan dari komunitas atau klub ini sendiri gitu. Oke, tadi sedikit aku highlight bahwa kegiatannya kurang lebih ada touring, lalu juga ada bantuan sosial dan lain sebagainya gitu. Dan itu sangat menarik gitu. Tapi ada nggak sih Om, ini boleh Om Gama atau juga Om Rahmat yang langsung jawab. Kira-kira ada nggak sih kegiatan yang menjadi ciri khas dari klub ini sendiri? Silakan. Ada yang mau jawab? Om Rahmat mungkin? Ya. Silakan. Jadi selain touring seperti Tunggama tadi jelaskan, nah ada spesial dari W204 Club Indonesia ini, kita mempunyai turunan, itu adalah W204 Club Indonesia Racing Team. Racing Team, Ya, wow, oke, menarik nih Om. Itu kira-kira apa Om kegiatannya? Oke, jadi alhamdulillah ya, salah satu member kita itu adalah pembalap nasional, namanya Om Tommy Hadi. Nah, dia mobilnya itu W204 dan dia juga member dari W204. Nah, jadi kita membentuk racing team. Nah, Om Tommy Hadi ini memang dia sudah pembalap senior ya di Indonesia, dan kita itu selalu mengikuti itu ISOM di Sentul.
Nah, itu ada beberapa Oke. seri itu di setiap tahunnya dan kita selalu hadir di situ. Selalu hadir di situ. Wow, oke, ini menarik sekali ya mengenai tadi racing team gitu ya. Berarti memang mobilnya juga sudah dipersiapkan, lalu juga pembalapnya juga sudah ada gitu ya. Berarti itu dari seluruh Indonesia mungkin nonton ke Sentul kali ya karena ingin menyaksikan bahwa mobilnya dipakai balap gitu ya. Wow, ini luar biasa, keren banget. Oke, Om Gama. Ini pertanyaan untuk Om Gama ya. Tadi kan Om Rahmat ya bilang bahwa ada kurang lebih 300 member gitu. Itu banyak sekali kan member di seluruh Indonesia, ada 300 loh gitu ya. Oke, kira-kira memang keuntungannya apa Om kalau misalnya ikut komunitas atau klub ini Om? Silakan. Oke, jadi namanya ikut komunitas itu udah pasti ada keuntungannya gitu kan. Jadi yang pertama adalah kita bisa berkumpul nih, bisa ketemu, bisa gathering antar sesama penyuka varian W204, itu nomor satu. Kemudian kedua, kita bisa touring bareng-bareng gitu. Jadi dalam touring bareng-bareng ini kan apa ya, kita bisa menikmati bepergian secara bersama gitu, nggak hanya sendiri. Dan kita juga bisa belajar bagaimana cara touring yang baik gitu ya, di jalan kita tidak arogan dan sebagainya. Kemudian juga benefit dari ikut komunitas itu, ketika misalkan kita mengadakan acara, kemudian ada sponsor, itu kita bisa membangun relasi baru dengan sponsor-sponsor, juga kita bisa membangun relasi dengan teman-teman yang baru gitu kan. Apalagi kayak dengan PPS nih, selama ini selalu jadi sponsor kan. Wah, ini Wow, luar biasa ya. Udah selalu support. Pastinya coating 204. mobilnya juga di PPS dong. Pasti dong. Pasti dong. Oke. Silakan dilanjut. Iya, jadi ya begitulah, banyak sekali benefitnya gitu. Oke, kalau tadi kita sudah dengarkan mengenai keuntungan ya atau benefit dari mengikuti klub ini. Jadi luar biasa memang Om ya. Oke, tapi ada nggak sih yang harus, misalnya gini, contoh kita take and give gitu ya. Kita dapat kebahagiaan, lalu kita juga dapat keuntungan gitu. Apa yang kita kasih? Apa yang member kasih? Apakah ada iuran mungkin? Ataukah ada kewajiban-kewajiban lain? Silakan Om Rahmat. Ya, tentunya ya. Kalau kewajiban itu member kita harus memiliki mobil Mercedes-Benz W204. Oke, kalau gitu Betul. berarti saya mundur ya. Jangan pesimis dulu dong. Jangan pesimis dulu. Iya. Siapa tahu pulang dari sini beli ya. Saya Iya. bilang, Om Rahmat ada yang jual nggak? Ya, sebenarnya ya itu namanya Mercedes-Benz gitu ya. Cuman sekarang itu yang varian W204 itu sudah cukup terjangkau harganya gitu. Itu kan varian Mercedes-Benz yang di C-Class yang diproduksi dari tahun 2007 sampai tahun 2014. Oke, Gitu. oke. Jadi yang paling baru itu 2014. 2014 yang Iya. terbarunya. Nah, keuntungan lain juga, kewajiban lain juga adalah membayar iuran. Iurannya ada berarti ya Om ya? Ada iurannya. Oke, boleh disebutkan nominalnya Om? Jadi untuk member yang baru mendaftar itu iurannya itu 1.250.000 Per bulan? per tahun. Per tahun? Iya, Wow, tahun. terjangkau dong. Iya dong. Cengli lah. 1.250.000 per tahun loh. Iya cengli Tapi dong. kalau renew lagi itu nggak segitu juga. Jadi per tahunnya itu tidak 1.250.000, itu 750.000 per tahun. Per maintain. tahun, Ya, oke. itu sebetulnya kita adakan itu untuk komitmen juga ya, komitmen dari para member apakah dia tetap ingin di dalam member tersebut. Ya. Oke, wow luar biasa sekali. Mungkin ini sobat PPS yang bertanya-tanya ya di rumah ataupun di mana sobat PPS berada, gimana sih caranya masuk klub ini? Misal nih pada punya nih, ternyata punya W204, ternyata aduh di Tangerang nih gitu misalnya gitu. Pengen ikut klub nih, gimana caranya? Boleh dong Om, silakan dijelaskan gimana caranya untuk join. Oke, jadi tentunya kita sudah ada IG ya, Instagram, boleh lihat aja di Instagram kita, kegiatannya banyak di dalam Instagram tersebut. Nah, apabila ada nih teman-teman yang mau ikut jadi member kita, silahkan di situ ada kontaknya, bagian membership. Nah, nanti pada saat dia masuk dan berniat menjadi member, kita ada namanya member. Oke. Itu namanya calon member lah gitu. Oke, calon member. Oke, member. Nah, Kirain apa gitu iya. kan. Oke. Nah, dia akan lulus menjadi member mempunyai syarat. Dia ada syaratnya tuh 2, tapi itu OR bukan M. Jadi dia ikut touring jarak jauh 1 kali saja. Dia ikut touring jarak jauh atau 2 kali SOTR. SOTR ini yang kita lakukan biasanya di kota Jakarta. Nah, itu dia ikut 2 kali. Berarti kan kita melihat, wah
mereka niat gitu untuk masuk member gitu. Itu aja sih. Oke, itu saja. Berarti persyaratannya gampang kok sebenarnya ya. Jadi kalau sobat PPS ada yang tertarik dan juga punya mobil W204 gitu, silakan untuk langsung aja nih Instagramnya kita cantumkan di sini ya. Jadi silakan untuk cek dulu kegiatannya seperti apa. Dan kalau misalnya sudah komit pengen ikutan, bisa langsung tadi mengikuti persyaratan yang ada gitu ya. Oke, Om, ini sebenarnya di luar dari topik gitu ya. Tapi ini hal yang mungkin jadi pertanyaan juga dari sobat PPS gitu. Di komunitas ini tentunya benefitnya banyak ya. Tadi Om Gama udah bilang relasi lah dan lain sebagainya gitu. Tentunya semisal nih ada kebutuhan-kebutuhan seperti aduh butuh part mobil A misalnya kayak gitu. Itu kira-kira dibantu gak sih dengan adanya klub ini Om? Oh iya, tentu itu historinya saya sebenarnya pertama ikut jadi member W204 itu saya pertama adalah ingin tahu secara detail ini mobil harusnya diapain nih, karena memang kan kita kalau datang ke satu bengkel kita pengen bengkel yang terpercaya kan. Nah di komunitas ini banyak sekali informasi bengkel-bengkel yang dipercaya. Jadi member yang baru masuk kita informasiin ini bengkel ini jagoannya apa, bengkel ini jagoannya apa. Jadi kalau rusak apa ke bengkel ini begitu. Dan juga sebenarnya kita itu punya application. Punya aplikasi Om? Ya. Wow, aplikasi apa tuh Om isinya Om? Jadi kita begitu kita masuk member kita bisa login di application kita. Nah di situ banyak informasi-informasi yang bermanfaat bagi member-member kita. Contohnya juga ada member yang kelebihan velg nih atau kelebihan spare parts apa nih, dia bisa posting di situ. Dan ada yang lagi perlu, wah saya perlu ini nih, mereka bisa bertransaksi di situ. Kira-kira begitu. Wow, luar biasa ya. Berarti sangat-sangat dimudahkan tentunya khusus untuk klub member gitu ya. Jadi memang kalau misalnya ada kebutuhan apa, ada pertanyaan apa, mungkin yang awam ya, yang baru saja memiliki mobil W204 gitu kayak bertanya-tanya, bengkel mana sih yang bagus gitu ya. Mungkin bisa bertanya di forum atau aplikasi tersebut gitu ya. Oke, terakhir mungkin itu untuk Om Gama. Om Gama silakan. Oke, Om, ini kan mungkin di klub W204 ini itu pasti salah satu di antara banyaknya komunitas atau klub yang ada di Indonesia. Tentunya seperti itu ya. Lalu menurut Om Gama atau boleh menurut Om Rahmat juga nanti ya, apa tips nih untuk teman-teman atau sobat PPS yang awam ya, misalnya masih baru punya mobil tapi pengen punya relasi yang banyak, bagaimana tips untuk memilih klub atau komunitas yang baik? Silakan. Ya oke, jadi mungkin kalau tips memilih klub otomotif yang jelas nomor satu harus sesuai dengan mobilnya dulu gitu. Jadi saya juga mungkin di sini sekalian pesan kepada teman-teman di luar yang punya W204. Nah ini ada kami bernaung di bawah sebuah klub yang resmi gitu. Jadi monggo join aja gitu, jangan malu-malu. Justru dengan semakin berkembangnya klub tersebut juga pastinya satu dengan yang lain ini akan merasakan semua benefitnya gitu. Ya, tadi mungkin Om Rahmat udah bilang kita bisa, kayak saya juga pernah ya kejadian gitu sharing dikit di tol gitu ya, ketika ada trouble itu saya ngubungin, dicariin tuh, oh di sini ada nih bengkel di sini gitu. Jadi itu benefit yang paling berasa banget. Ada trouble sesuatu di jalan tuh kita udah bisa kontak dengan satu dengan yang lain gitu. Jadi nomor satu itu ya, kita tips untuk mencari klub itu adalah seperti itu. Kemudian yang nomor dua adalah carilah yang resmi gitu, cari yang resmi. Jadi kenapa yang resmi? Jadi supaya segala kegiatan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi dan memang di klub kami juga kami selalu berpesan setiap kali kami touring harus ada protokol-protokol yang kami jalankan gitu ya, ketentuan berkendaranya, ketentuan kendaraannya sendiri harus seperti apa gitu kan, kemudian kondisi pengemudinya harus seperti apa. Jadi nggak main-main gitu, nggak ada istilahnya, kami benar-benar menjaga jangan sampai ada kejadian wah ini ternyata ada yang begini-begini. Nah, itu kami sangat gitu. Oke, thank you Om Gama. Mungkin Om Rahmat ada tambahan silakan. Ya, menambahkan tadi Ketum Gama. Jadi memang kita itu klubnya itu resmi itu secara hukum juga ya. Jadi kita ada ADART-nya dan itu sudah disahkan oleh negara Republik Indonesia ini gitu. Dan juga memang untuk tips masuk ke sebuah klub ya carilah klub yang guyup gitu ya.
Jadi enak kita di dalam, kita ngobrolnya nyambung di dalam gitu, dan juga banyak bantuan lah yang akan kita dapatkan dengan ikut dalam klub tersebut. Ya. Oke, wow, luar biasa. Terima kasih banyak Om Rahmat dan juga Om Gama atas waktunya ya. Luar biasa, senang sekali bisa berbincang mengenai kegiatan dari komunitas yang ada saat ini ya. Oke, teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara nih ya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada komunitas Mercedes-Benz W204 Club Indonesia. Semoga jaya selalu ya. Semoga semakin sukses, semakin banyak kegiatan-kegiatan yang tentunya bermanfaat untuk masyarakat di sekitar ya. Well, itu dia tadi, terima kasih banyak sekali lagi teman-teman Sobat PPS semua. Semoga bermanfaat untuk teman-teman Sobat PPS semua ya. Jadi jangan lupa sekali lagi ya, aku tungguin. Pokoknya harus subscribe dulu ke YouTube channel PPS Jakbar untuk informasi mengenai otomotif dan juga seluk-beluk dunia otomotif berikutnya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Om, sampai jumpa. Terima kasih ya. Kita pamit undur diri, saya Nadia Nindita. Sampai jumpa dan sampai bertemu di episode berikutnya. Bye-bye.